Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasinya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial. Saya kenal dekat sekali sama Mbak Mega dan almarhum Bang Taufik. Saya tahu persis cara berpikir Mbak Mega itu konstitusional. Jadi dia firm, tegas, tidak boleh ada perpanjangan, baik 5 tahun maupun 3 tahun. Bang Rizal, selain isu yang tadi kekhawatiran bahwa mereka akan bermasalah ya kalau ada kekuasaan baru yang tidak in favor kepada mereka ya. Isu-isu yang lebih spesifik seperti perpindahan ibu kota negara, kemudian proyek-proyek infrastruktur, kemudian juga barangkali dalam tanda kutip proyek-proyek COVID dan lain sebagainya. Apakah itu juga bagian dari motivasi untuk memperpanjang masa jabatan karena kuenya kan toh belum habis begitu dibagi-bagi atau diambil? Ya memang untuk ibu kota baru ini mereka udah anggarin buat 2 tahun yang akan datang nyaris 500 triliun. Kalau proyek infrastruktur minimum markup-nya itu kan 20%. Itu aja udah 100 triliun kok. Bakal jadi bancakan buat 2 tahun yang akan datang. Masa mau nambah lagi? Gila amat gitu loh. Padahal rakyat kita hampir semuanya lagi susah. Nah, logika itu justru harus dibalik, Refli. Pemerintah yang nggak becus, yang membiarkan korupsi terjadi secara masif dan KKN secara masif, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu justru harus dipercepat, diselesaikan, bukan diperpanjang. Logikanya aja logika ngawur. Dan ada contohnya kan, ingat kan, Refli, pemilu itu tahun 97, ya kan? Ya. Kemudian setelah Pak Harto jatuh, kepilih Pak Habibie. Pak Habibie merasa bahwa legitimasi dia belum kuat, apalagi pada waktu itu banyak kalangan yang protes terhadap Presiden Jokowi. Ya udah, dia adakan pemilu dipercepat tahun 99, 2 tahun kemudian, dan ternyata memang istilahnya dukungan terhadap Pak Habibie jauh berkurang, tapi beliau hebat, beliau negarawan. Pak Habibie memutuskan untuk nggak maju lagi di pemilihan presiden di MPR. Jadi kalau kita lihat presiden ini, yang ada adalah, dan ini terjadi di seluruh dunia, apalagi di negara-negara parlementer. Kalau presidennya itu nggak becus, pemerintahannya sangat korup, yang ketiga tidak mampu mensejahterakan rakyat, malah bikin rakyat hidup sulit, yang ada itu pemilu dipercepat, bukan diperpanjang. Dengan harapan kalau pemilu dipercepat akan terpilih pemimpin yang lebih baik, yang lebih hebat, yang legitimasinya lebih kuat, sehingga bisa memperbaiki keadaan ekonomi dan sosial. Bang Rizal, kalaupun pemilu tidak dipercepat, menurut jadwal kan 14 Februari 2024, which is tinggal 2 tahun lagi, dan itu memang kalau kita lihat preparation pemilu ya 2 tahun itu ya kurang lebih memang begitulah. Artinya kan not necessary untuk mempercepat pemilu, tetapi yang penting adalah komitmen untuk melaksanakan pemilu 14 Februari 2024 itu yang harus ditagih. Gimana Bang Rizal? Ya. Instead of mempercepat atau
kemudian memperlama masa jabatan? Pertama, memperlama itu seperti saya katakan, melawan konstitusi. Yang kedua, mengkhianati amanah daripada reformasi. Jadi itu bukan pilihan. Tetapi pemimpin yang nggak becus memperbaiki keadaan, yang bikin rakyat hidupnya susah, itu wajib dipercepat pemilunya, ya. Dan tentu harus ada perbaikan proses pemilunya sendiri. Karena kalau hanya sekedar pemilu tanpa perbaikan sistem, itu hanya pengulangan atau recycling dari kejahatan pemilu-pemilu sebelumnya. Salah satu diantaranya tentu threshold harus nol. Yang kedua, jadwal pemilu, pemilihan presiden dulu, baru pemilihan anggota DPR 3 bulan kemudian, supaya kita ngikutin sistem presidensial, bukan parlementer. Ngaku presidensial, tapi prakteknya parlementer. Nah, yang ketiga adalah harus ada audit terhadap sistem IT KPU, karena biang masalahnya di situ. Berbagai rekayasa ini ada di situ. Kalau perlu kita panggil international auditor untuk mengaudit sistem IT, ya kan? Karena percuma melakukan pemilu kalau tidak ada perbaikan sistem. Bang Rizal, yang menarik dari isu mengenai perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu ini, justru dua partai besar, paling tidak dari sisi jumlah suara ya, yaitu PDIP dan Gerindra, itu tidak setuju. Oke, Gerindra barangkali punya motif lain, tetapi PDIP yang notabene adalah partainya Pak Jokowi, justru tidak setuju. Nah, ini apa yang bisa Bang Rizal analisis dari fenomena ini? Saya kenal dekat sekali sama Mbak Mega dan almarhum Bang Taufik. Ya, saya tahu persis cara berpikir Mbak Mega itu konstitusional. Ya, jadi dia firm, tegas, tidak boleh ada perpanjangan, baik 5 tahun maupun 3 tahun. Beberapa bulan yang lalu, saya ketemu Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yasona, Bang, titip Bang ya, nggak boleh ada perpanjangan Jokowi. Saya bilang, Yasona, kalau kamu yang ngomong, mohon maaf deh, ya kan? Aku antara percaya nggak percaya. Ya enggak, ini dari Mbak Mega. Mbak Mega nggak mau ada perpanjangan apapun, karena beliau itu taat azas terhadap konstitusi. Jadi saya secara terbuka salut kepada keputusan Mbak Mega bahwa dia taat azas konstitusi, tidak boleh ada perpanjangan apapun. Nah, tadinya Gerindra ya kan di dalam sih rame lah, tapi last minute juga menolak. Kemudian juga Nasdem ya kan, tadinya sih sekjennya masih coba-coba main mata, main dua kaki, tapi Bang Surya dengan tegas mengatakan menolak perpanjangan. Saya juga salut lah sama Bang Surya Paloh, ya kan, teman lama saya yang pernah menuntut saya di kepolisian, ingat nggak kasus import mafia? Iya. Mafia import. Tapi dalam kasus ini saya salut Bang Surya taat konstitusi, ya kan. Kemudian yang aneh justru dua partai ini, partai yang didirikan setelah reformasi, yaitu PKB dan PAN dan Golkar, ya. Ketiga-tiganya capres kagak laku semua nih. Ya, capres ini walaupun udah kontrak media, udah boost polling, ya kan, nunjukin mereka nggak siap kompetisi. Refli, kalau Refli siap ujian, kapanpun ujian senang-senang aja kan? Iya. Iya, kalau kita cerdas, ya kan? Ya, kalau saya siap ujian, saya pengen ujian sesuai jadwal atau dipercepat biasanya. kita senang-senang aja, ya. Tapi yang bodoh, yang kalah kompetisi, takut ujian. Saya Refli, waktu di SD, saya ingat kelas 4 SD, guru matematika saya jam 11 itu, ayo siapa yang bisa jawab maju ke depan. Kalau bisa jawabnya benar, boleh pulang. Nah, saya selalu maju ke depan, kita selesaikan benar, boleh pulang. Jangan 11 kita udah ketawa-ketawa, pulang ke rumah. Ya, kita siap situasi apapun. Jadi ini ketua umum ini bukan kelas orang yang bisa bertarung secara fair. Makanya memerlukan, ya kan,
pengkhianatan terhadap konstitusi.